Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Ya, kita siapkan hati kita akan bersyukur, kita akan menyembah Tuhan, kita memuji Dia di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu yang menjamah setiap kami. Biarlah Engkau yang menjamah kami. Kami rindu Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Mari sembah Dia di tempat ini. Haleluya Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan yang menjamah setiap kami. Kami rindu Tuhan yang merawat kami. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita akan orang sama-sama. Yesus penyelamatku, tiada yang seperti-Mu. Katakan
Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau di tempat ini. Kiralah Bapa, Kau layak ditinggikan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyikan bersoraklah bagi Dia. Nyanyikan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Seperti yang ada padamu. Itulah yang menjadi ungkapan hati kami Tuhan. Tiada janji yang seperti Engkau janjikan. Di saat Engkau berjanji di dalam hidup kami, Engkau akan menepatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau ditinggikan di tempat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami bersama dengan Tuhan. Tuntun setiap kami Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kami yang hadir pada malam hari ini, menjelang malam hari ini, yang hadir di tempat ini, satu pun di antara kami tidak ada yang terlewatkan. Kau menjamah, melawat, melayani kami pada malam hari ini, sehingga hadirat-Mu kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau, bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Biar roh puji-pujian itu, sorak-sorai itu ada dalam bibir mulut kami, hati kami, dan roh kami menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, berikan salam satu dengan yang lain, salam kasih. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur.
Kita menyembah Tuhan, di situ Tuhan akan mengirimkan banyak jiwa datang kepada Dia. Amin. Haleluya. Kita dengan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Karena sebentar lagi kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah di gereja.
Saat Roh Kudus tercurah, maka kuasanya nyata dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyembah Dia. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita supaya apa yang kita dengar itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita naikkan pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Ku
mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara. Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba. Hamba sadar, hamba tak sangat terbatas, tapi biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba pada sore hari ini ya Tuhan. Bahkan setiap kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur buat benih kebenaran firman-Mu, supaya setiap kami, hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh pujian penyembahan kita. Amin. Amin ya. Karena memang Bapak Ibu, kalau kita beribadah kepada Tuhan ya, hati kita terarah kepada Tuhan, maka kita akan merasakan aliran-aliran surgawi ya. Kalau tidak, kita akan merasakan suatu kehampaan. Makanya perlu setiap kita itu ketika menyembah Tuhan, kita merasakan bukan kita merasakan lawatan Tuhan. Karena kalau tidak, segala yang kita lakukan itu kita akan merasa jenuh Bapak Ibu. Sungguh jenuh ya. Saya kan sudah sering sekali berkata bahwa kami di rumah juga ada mesbah keluarga ya. Di sekolah juga saya guru agama juga ya. Tapi kalau misalnya saya kurang berkomunikasi sama Tuhan, segala yang saya lakukan itu sepertinya rasanya jenuh ya. Dan kadang juga saya jujur sama Tuhan ya, Tuhan saya merasa jenuh, saya merasa seperti ini. Saya terbuka sama Tuhan seperti itu Bapak Ibu ya. Dan sudah beberapa minggu ini kita sama-sama, tema kita itu sudah mulai dari Tuhan penolongku ya. Dan sekarang sudah beberapa minggu ini kita temanya Tuhan teladanku. Nah ini adalah minggu terakhir Bapak Ibu di bulan Mei ini ya. Bulan Juni nanti kita kalau menurut kita ikutin sinode GBI itu bulan Juni kalau tidak salah itu sudah bulan keluarga ya. Jadi hari ini terakhir saya maksudnya memang tetap setiap ibadah kita akan selalu mengagungkan Yesus, karena memang Yesuslah tujuan hidup kita, Yesuslah satu-satunya yang akan kita sembah, Yesuslah yang menjadi teladan kita. Tetapi untuk tema saat ini adalah tema yang terakhir ya, tema yang terakhir Yesus teladanku. Nah, saya mengambil karena memang sudah banyak sekali ya, hambanya kemarin sudah banyak sekali bercerita tentang berkorban tentang itu ya. Jadi saya mengambil judulnya itu Yesus tokoh sepanjang masa. Ya, Yesus ini adalah tokoh yang bisa dibilang sepanjang masa masih dikagumi oleh banyak orang sampai hari ini, walaupun tidak sedikit juga yang sangat membenci nama Yesus. Tidak sedikit juga orang yang sangat anti dengan nama Yesus, ya. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan itu kan Bapak Gembala sering sekali mengingatkan kita untuk minimal kita membaca kitab Injil. Kenapa? Karena di dalam kitab Injil inilah apa yang Yesus lakukan selama dia ada di bumi semua tercatat di kitab Injil ya. Jadi kita tahu bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus dibesarkan, walaupun tidak semuanya karena sebagian besar tidak semua dicatat, tetapi bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus besar, bagaimana pengajaran-pengajarannya. Nah, itu semua ada tercatat di dalam kitab Injil ya. Jadi Yesus tokoh sepanjang masa. Nah, sejarah mengenai Yesus ini saya rasa bukan hanya orang Kristen saja yang tahu. Banyak orang-orang yang bukan Kristen pun dia tahu sejarah tentang Yesus, hanya sekedar tahu ya. Seperti kita tahu bersama bahwa kelahiran Yesus itu sangat diperingati oleh seluruh
umat Kristen di muka bumi ini ya. Bahkan kalau negara-negara itu ada yang negara-negara yang memang dia mayoritas Kristen itu sangat berasa sekali suasana Natalannya itu ya. Jadi mulai dari kelahirannya yang kita peringati sebagai hari Natal, terus kematiannya juga kita peringati sebagai Jumat Agung ya. Terus kebangkitannya kita peringati sebagai Paskah. Terus kemarin kita juga baru memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan juga nanti biasanya setelah 40 hari kenaikan, yaitu hari ke-50, 10 hari lagi setelah hari ke-40 itu hari ke-50, hari Pentakosta ya, biasanya hari pencurahan Roh Kudus ya. Dan memang ada beberapa gereja yang mereka dalam 10 hari ini mereka mengikuti kisah para rasul itu, mereka doa 10 hari Bapak Ibu ya. Tetapi kan GBI ada yang melakukan doa 10 hari, ada yang enggak ya. Tetapi maksudnya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jadi bukan hanya dalam 10 hari ini saja. Dari dulu Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya ketika dia naik ke surga, ketika hari Pentakosta pertama di situ Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Jadi kapanpun kita berdoa supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bisa terjadi. Ya, tidak hanya menunggu nanti setelah mau ke hari ke-50. Dan kalau ada orang pun memperingati hari 10 hari doa ini nggak masalah juga, ya kan? Kan itu untuk membangun imannya nggak masalah. Jadi kita tidak mempertentangkan ada apa enggak doa 10 hari, nggak masalah. Yang mau melakukan silahkan, yang nggak pun ya. Karena Tuhan Yesus sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, dan itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Nah, selain tadi kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, nanti juga kehidupannya, ya itu semua tercatat di dalam kitab Injil. Nah, yang sekarang sedang kita nanti-nantikan itu ialah kedatangan Yesus kedua kali. Tinggal menunggu kedatangannya. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya itu kan dia sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang anak, ada pemerintahan di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib. Itu dia sudah datang ya. Itu sudah. Jadi kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikannya itu sudah terjadi Bapak Ibu. Tinggal sekarang lagi yang kita nantikan sekarang itu yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali inilah kita perlu hidup bagaimana seperti Yesus hidup. Nah, Yesus ini memberikan satu teladan buat kita. Dia tidak hanya ngomong doang. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan Yesus di dalam kitab Injil itu, ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi kita sebagai orang percaya harus tahu sejarah Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan sampai kedatangannya ke dalam dunia ini. Nah, yang mau saya sampaikan saat ini mengenai Yesus adalah teladanku bagaimana pengajaran-pengajaran Yesus itu, walaupun Yesus tidak ada lagi di dalam dunia, itu hidup di dalam kita. Dan itulah yang memang Yesus mau, makanya ketika Yesus kepada murid-muridnya dia mengatakan bahwa ajarkanlah mereka apa seperti yang telah kuajarkan kepadamu. Yesus itu pesan Yesus terakhir, ya, supaya murid-muridnya itu menyampaikan apa yang pernah mereka dengar dari Yesus secara langsung dari Yesus. Murid-muridnya itu mengajarkan itu. Kan kalau agama-agama lain dia banyak aturan-aturan Bapak Ibu, ya. Agama Kristen ini kan kalau bisa dibilang itu dia bukan agama yang ada aturan-aturannya harus begini, masuk ke rumah ibadah harus begini. Karena memang ajaran kita ini adalah Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Bagaimana kita mengikuti teladan Yesus, bagaimana kita mengikuti Yesus yang telah hidup. Bukan secara fisik dengan ciri-ciri fisiknya Tuhan, tetapi bagaimana nilai-nilai, bagaimana pengajaran-pengajarannya. Nah, itu semua ada di dalam firman Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana Yesus hidup ketika dia ada di bumi. Kalau kita tahu bersama sebagian itu dia sekitar hidupnya itu sekitar sampai 33 tahun lah ya. Jadi ada 3 tahun full dia pelayanan sampai dia diangkat ke surga. Jadi sekitar 3 tahun setengah dia, 3 tahun lebih lah dia bersama murid-muridnya. Di situ dia bagaimana mendidik murid-muridnya, mengajar murid-muridnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari dia sangat dekat dengan murid-muridnya. Bahkan Yesus ini dalam kehidupannya sehari-hari dia bergaul dengan segala lapisan masyarakat.
Ya, bahkan ketika di rumah ibadat pun dia masuk ke rumah ibadah. Bahkan ketika ada orang-orang yang misalnya tidak dianggap pun, itu pun Yesus samperin. Contohnya misalnya perempuan Samaria, ya. Itu kan sebenarnya perempuan yang sudah dibuang di tengah masyarakat. Tetapi Yesus juga masuk ke situ, ya. Maria Magdalena juga Tuhan Yesus jamah juga. Terus Sakeus juga yang ibarat kata kalau menurut orang sana dia ibarat kata dia sudah tidak disukai oleh bangsa Israel karena dia itu penagih pajak, dan menagih pajak itu lebih daripada harusnya, sehingga kaumnya sendiri merasa tidak suka dengan dia. Nah, orang-orang seperti yang ini pun Yesus masuk, Yesus datengin seperti itu, ya. Jadi kita tahu bahwa sejarah Yesus itu dia datang ke dalam dunia, walaupun seperti yang saya bilang tadi bahwa banyak sekali, ya, bukan hanya zaman sekarang, dari waktu Yesus masih hidup saja banyak sekali orang-orang yang sangat menentang dia, ya. Bahkan kadang dia tidak ada kesalahannya pun sengaja dibuat-buat kesalahannya. Tetapi Yesus tidak fokus pada orang-orang yang tidak menyukai dia, karena Yesus fokus dengan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Dia katakan bahwa tugasku ialah, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi dia tidak fokus ketika dia berada di orang-orang yang menolak dia. Bahkan ketika dia di kampung halamannya sendiri pun dia ditolak, sehingga dia mengatakan bahwa memang nabi itu di kampung halamannya tidak diterima. Seperti itu. Tetapi dia tidak fokus dengan itu. Dia fokus bagaimana dia menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Nah, inilah yang menjadi teladan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan sering sekali hambanya mengatakan bahwa siapa yang kita teladani dalam hidup kita. Ya, bisa saja ada tokoh-tokoh tertentu yang mungkin kita teladani, ya, dalam hal-hal misalnya secara manusia mungkin dia disiplin, karakternya bagus apa. Tetapi di atas semua ini yang harus paling nomor satu kita teladani adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kalau kita belajar sama-sama kita akan semakin sangat kagum gitu kepada Tuhan ini, ya. Kalau kita baca di dalam kitab Matius itu, kita akan semakin mengagumi bagaimana pengajaran-pengajarannya, ya. Bahkan ketika bersama murid-muridnya ada janda yang memberikan persembahan, terus ada juga yang itu kan pengajaran-pengajaran yang simple, tetapi sangat mendarat sekali ketika ada seorang janda yang memberikan persembahannya, terus ada lagi yang bawa sekepok. Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa yang paling banyak persembahan ini? Ya, orang pasti secara dunia mikirnya yang ngasih uang sekepok dong, yang ngasih pakai karung gitu, karung kecil, ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang ya janda itu, karena dia hanya itu dia seluruhnya duitnya, dia nggak punya duit di rumah lagi. Sedangkan yang orang kaya ini mungkin berkarung-karung masih ada di rumah. Nah, itu kan cara berpikir kita yang dirubah oleh Tuhan, ya. Bahkan Yesus juga mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu. Ini kan pengajaran yang sebenarnya kayaknya apa ya? Kalau bisa dibilang kayak anti mainstream, ya, kayak melawan arus gitu kan. Kalau orang-orang dunia, pokoknya kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku jahat sama kamu. Aku bisa lebih jahat. Itu kan pengajaran-pengajaran dunia. Tetapi Yesus ini sangat luar biasa sekali, ya. Kasihilah musuhmu. Kalau engkau berbuat baik, ya, kalau ada kan dulu ada CD-nya tuh, kalau kita suka tonton tuh, Yesus tokoh sepanjang masa. Ya, kami dulu waktu ada itu suka banget setel-setel di rumah tuh berulang-ulang, ya. Bahkan dia sambil bercerita kepada murid-muridnya. Kalau kau berkata, kalau kamu baik kepada orang yang baik saja, ya orang-orang dunia juga sama, mereka juga baik. Nah, memang kan ini menjadi sesuatu yang sangat tidak enak bagi orang percaya, ya. Kadang orang Kristen kan, wah, masa orang Kristen seperti itu, katanya kasih. Nah, ini kan jadi sesuatu yang tidak nyaman bagi daging kita, tetapi Tuhan mau kita seperti itu, ya. Itu pengajaran-pengajaran Tuhan. Bahkan banyak sekali pengajaran-pengajaran Tuhan yang kalau kita renungkan, kita akan semakin terkagum-kagum kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini bahwa bagaimana kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita didapati hidup di dalam ajaran-ajarannya, kita didapati berkenan di dalam Tuhan. Karena kan kita tidak tahu kapan Yesus datang, ya. Masa-masa penantian itu juga kadang bukan berarti bahwa
ya bisa saja mungkin dari sekarang sudah mulai masa-masa penampian itu ya, mungkin saja kayak kemarin COVID itu juga salah satu cara Tuhan untuk ibarat kata kan Tuhan bilang aku akan goncangkan, itu kan seperti kayak kegoncangan ya kan. Yang orang yang makin sungguh-sungguh pasti dia makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau yang enggak ya malah mau dikasih COVID kayak, dikasih apa kayak, ibarat kata hati sudah bisa mengeras, nggak peduli lagi sama Tuhan. Bisa saja seperti itu. Nah, mungkin dari sekarang lah sudah mulai masa-masa itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ajaran-ajaran Tuhan inilah yang terus dalam hidup kita sehari-hari sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, kita melaksanakan perintah-perintahnya, ajaran-ajarannya ini, dan kita bukan karena kekuatan kita, tetapi ada roh. Kan dia mengatakan bahwa aku tidak meninggalkan kamu seorang diri, aku akan memberikan kepadamu penolong. Jadi ada Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk menolong kita, memampukan kita, karena secara daging kayaknya kita nggak mampu. Jangankan untuk mengasihi musuh, ya nggak? Kadang mengasihi suami, mengasihi istri aja kalau bikin jengkel banget kayaknya gimana gitu ya. Kadang gitu kan. Tapi kalau ada Roh Kudus itu diingatkan lagi bahwa jangankan suami sendiri atau istri sendiri, Tuhan Yesus ajarkan musuh aja harus dikasihi Bapak Ibu, apalagi suami istri, apalagi anak, apalagi orang tua. Itu kan orang-orang yang dekat dengan kita. Kadang sepertinya kita kayaknya nggak enak gitu, gimana gitu ya. Tetapi itulah yang kedagingan kita inilah yang terus menerus kita mau, ibarat kata kita mau matikan supaya kita semakin hari semakin sempurna seperti Yesus. Dan memang proses ya, segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini itulah yang Tuhan izinkan prosesnya. Ya mungkin seperti kesulitan kah, atau mungkin sakit penyakit atau apa saja, itu bisa Tuhan pakai supaya kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan ya. Keadaan-keadaan yang mungkin tidak seperti yang kita mau, seperti itu ya. Jadi seperti hari ini kan pas mau ibadah laptopnya udah nggak bisa. Kayaknya Tuhan kenapa sih nggak dari kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan masih bisa keburu dibawa gitu ya, bawa ke tukang laptop. Ini pas mau ibadah lagi nggak bisa. Tapi ya hatinya yang harus tetap damai sejahtera, karena memang gereja mula-mula pun gak ada begini Bapak Ibu, tapi mereka berapi-api dalam Tuhan ya kan. Gereja mula-mula tanpa proyektor, tanpa sebegini pun mereka tetap berapi-api kepada Tuhan ya. Tetapi ya itulah maksudnya, bagaimana ya tadi kan awalnya ini gimana nih ya, laptopnya nggak bisa. Saya udah telepon Pak Albert bawa laptop ya. Oke, tapi nggak ada kabel Bu, Ibu beli kabel. Saya udah beli kabel 60.000 juga, ternyata nggak connect juga Bapak Ibu. Waduh, hatinya kan mau, tapi ya udah. Ini adalah semua proses, ya udah nikmatin aja semua prosesnya, syukurin saja semua. Dan memang juga laptop kita itu setiap minggu Bapak Ibu kalau udah selesai ibadah itu kayak wah hari ini puji Tuhan gak ada masalah gitu loh. Karena memang dia juga harus istirahat kali ya. Mungkin kalau waktu saya bawa ke tukang laptop dia juga memang bilang ini saya usahakan saya install ulang. Sebenarnya ini udah harus ganti hard disk, cuma kan ganti hard disk mahal tuh. Jadi saya install ulang ya. Nanti kalau bisa install lagi, saya install ulang bisa dipakai. Kalau nggak sebenarnya Bu, saran saya biar nggak mati-mati lagi terus, Ibu ganti hard disk gitu kan. Ganti hard disk mahal, beli baru lebih mahal lagi Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya bukan pesan-pesan sponsor. Sambil bagaimana pelayanan kita ini tetap terus berjalan, marilah kita sama-sama mendukung pelayanan ini Bapak Ibu ya, supaya pelayanan kita apa yang perlu buat pelayanan seperti ini kan sarana buat ibadah Bapak Ibu ya. Tetapi tidak bisa kita pakai ya karena memang wajar lah. Itu laptop kayaknya udah umurnya berapa itu. Kalau bisa ngejerit juga dia minta ganti itu Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, sambil kita menunggu kita dijemput sama Tuhan, kita nggak boleh diem, kita nggak boleh bengong, kita nggak boleh santai-santai. Kita harus mengerjakan bagian-bagian yang memang harus kita kerjakan. Ya kalau kita sebagai ibu rumah tangga, ya kita sebagai ibu rumah tangga yang baik. Kalau kita sebagai pekerja, kita bekerja yang baik. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga yang baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita meneladani Yesus dalam hidup kita. Ya, bagaimana Yesus bersikap, bagaimana kesabarannya, bagaimana Yesus mengajarkan tentang pengampunan, bagaimana Yesus mengajarkan tentang kasih. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan itu semua bisa kita
tahu kalau kita mau merenungkan firman, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, dan itu yang firman inilah yang akan membersihkan hati kita. Kan di dalam Yohanes juga dikatakan kamu memang sudah bersih ya. Tapi kita terus dibersihkan. Nah, pada saat dibersihkan itu kan kayaknya nggak enak. Ya sakit sepertinya. Tapi kalau kita mau, ya kita memang akan dibersihkan supaya kita semakin banyak buahnya. Ya kan di dalam Akulah pokok anggur itu kan katanya kita dibersihkan terus. Kita memang sudah berbuah, tetapi masih dibersihkan lagi supaya makin banyak buahnya. Ya, terus kalau ranting yang tidak berbuah itu lama-lama dipotong juga. Kalau dipotong yang hanya dikumpulkan buat dibakar, Bapak Ibu, seperti itu. Ya, jadi ajaran-ajaran Yesus inilah yang perlu kita teladani sampai hari ini. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita, dengan lingkungan kita, ya. Ini yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Dan perlunya pengenalan akan Tuhan itu, karena memang pengenalan akan Tuhan itulah yang akan membuat kita bisa menjadi manusia baru. Pengenalan kita akan Tuhan itulah yang akan bisa membuat kita berpegang pada kebenaran. Ya, pengenalan akan Tuhan yang benar itu yang akan membuat kita bisa bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Karena kalau tidak bisa, Bapak Ibu, bisa aja kita berpikir, wah kayaknya saya sudah lama melayani Tuhan, hidup saya begini-begini saja. Bisa aja kata-kata itu keluar, saya sudah melayani Tuhan, sudah begini, sudah begono, tapi kok saya masih begini aja. Bisa aja seperti itu. Tapi kalau kita belajar mengenal Tuhan, kita tahu tujuan kita hidup, kita tahu kenapa Tuhan mengasihi kita, itu akan membuat kita sama Tuhan itu kita tidak punya prasangka buruk gitu sama Tuhan. Ya, kita prasangka kita segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan, seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, bagaimana supaya kita bisa meneladani Yesus itu? Ya dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya. Ya, kalau saya percaya bahwa orang tua juga pasti punya pengajaran sama anak-anak ya. Saya dulu mama saya masih hidup, dia biasa kalau orang kampung sambil masak itu suka ngajar, suka ngedidik gitu ya. Mama saya itu dari dulu ajarannya begini. Kalau padahal saya masih sekolah dulu, masih SMP lah, SMA lah, masih jauh kalau mau menikah. Tapi selalu sambil masak, sambil nyuci pun suka diajarin sama dia. Nah, anakku nanti kalau cari suami itu yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sayang sama kamu. Itu selalu pengajaran itu selalu diulang-ulang sampai itu masuk ke dalam pikiran saya gitu. Jadi ketika saya untuk mencari suami itu saya nggak pernah kepikiran satu yang harus kaya dulu gitu, Bapak Ibu, nggak pernah kepikiran seperti itu, karena memang ditanamkan sama orang tua seperti yang penting satu takut Tuhan. Yang kedua, dia sayang sama kamu. Kalau harta bisa dicari. Itu adalah ajaran-ajaran orang tua saya yang terus-menerus ditanamkan sampai itu menjadi satu pola pikir dalam pikiran saya gitu. Jadi saya ketika mencari pasangan hidup pun, yang pertama saya cari takut Tuhan. Yang kedua saya cari dia sayang, kayaknya nggak gampang marah gitu kan. Sabar gitu. Ya ketemu Bapak Ibu, nggak gampang marah, sabar. Ketemu. Makanya kan setelah saya bercanda sama Pak itu saya bilang, harusnya dulu mama saya itu tambahin satu lagi, takut Tuhan, ya kan, sayang sama kita, satu lagi kaya gitu. Itu nggak ditanamkan. Makanya saya bilang sama Pak Titus, nanti saya kalau Pak Ani saya ajarin begitu. Kata Pak Titus, jangan ajarin anak materialis kan. Saya sampai bilang, nanti saya kalau sama Pak Ani yang pasti takut Tuhan ini udah poin nomor 1. Saya bilang takut Tuhan poin 1, sayang sama dia itu udah poin kedua, poin ketiga nanti saya tambahin apa katanya, punya kepribadian, ya kan, punya mobil pribadi, rumah pribadi, ya kan. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana ajaran itu ketika terus menerus itu akan jadi kita keinget gitu. Sama juga dengan ajaran firman Tuhan ya. Jadi bagaimana kita merenungkan firman Tuhan kita, bagaimana ajaran-ajaran Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini kan kayaknya gak masuk akal banget. Berdoa bagi orang yang menganiaya kamu.
Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan juga bahwa jika engkau memberi, ya, tangan kananmu memberi, tangan kiri nggak usah boleh tahu. Itu adalah ajaran-ajaran yang, ya, nggak ajaran orang pada umumnya, ya. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita mau tentang ajaran-ajaran Tuhan itu di Matius pasal 4 itu sampai Matius pasal 7 itu bagaimana ajaran-ajaran Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca itu pasal 4 sampai pasal 7 itu hal berdoa, hal berpuasa, hal mengampuni, itu semua diajar di situ. Terus misalnya hal kekhawatiran itu juga ada di dalam Matius pasal 4 sampai pasal 7. Tetapi kalau mengenai mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu ada di pasal 8 sampai pasal 9 di dalam Matius, ya. Matius, Markus, Lukas ini hampir-hampir mirip Bapak Ibu, ya, tetapi ada beberapa hal yang berbeda. Tetapi di dalam Matius pasal 8 sampai pasal 9 ini mujizat-mujizat yang pernah Yesus lakukan, ya. Kita bisa melihat bagaimana mujizat-mujizat Yesus dilakukan oleh Tuhan Yesus di situ di dalam Matius pasal 8 sampai dengan pasal 9. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan hari ini saya mengambil bagian dalam firman Tuhan yang akan saya ambil itu di dalam Efesus pasal yang keempat. Tidak ada tampilannya Bapak Ibu, boleh buka handphonenya, boleh. Yang bawa Alkitab, ya, karena memang kita sudah tidak terbiasa lagi bawa Alkitab Bapak Ibu, karena memang sudah ada biasa tampilan di depan. Matius pasal 4 ayat yang ke Efesus pasal yang keempat, maaf Bapak Ibu. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sebenarnya saya mau angkat sampai ayat 32. Bapak Ibu ada Alkitabnya enggak ya? Ada ya? Bisa dong kita baca ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita baca Matius Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai nanti ayat yang ke 24 sampai yang ke 24 Bapak Ibu. Sebenarnya sampai nanti saya akan bahas sampai 32, tetapi sampai 24 saja. Oke, kita baca Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Kita baca bersaut-sautan. Saya baca ayat yang ke-17, nanti Bapak Ibu ayat ke-18, nanti ayat 24-nya kita baca bersama-sama. Ya, saya akan baca judulnya, apakah sudah ketemu? Efesus pasal 4 ayat 17. Saya akan baca judulnya Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan Yesus, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kemeluhan yang ada di dalam mereka dan karena kebencian bagi mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang disesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu sama-sama, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ya Bapak Ibu, seperti tadi yang saya bilang bahwa di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, pastilah orang-orang yang diangkat Tuhan adalah orang-orang yang sudah mengenakan manusia baru.
Ini yang perlu kita kerjakan Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pergumulkan dalam hidup kita masing-masing. Ini yang perlu kita perjuangkan. Bagaimana supaya kita itu menjadi manusia baru. Karena hanya manusia barulah yang akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, untuk menjadi manusia baru, bagaimana kita bisa hidup menurut ajaran Tuhan? Dikatakan tadi, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Efesus 14 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan, kita harus menunjukkan bagaimana kita hidup, yaitu hidup kita hidup yang mengenal Tuhan. Hidup yang mengenal Tuhan itu yang bagaimana? Hidup yang tidak mengenal Tuhan itu yang bagaimana? Hidup yang tidak mengenal Tuhan itu dikatakan di ayat selanjutnya itu, kalau Bapak Ibu baca, ialah memiliki pikiran yang sia-sia. Itu hidup di luar Tuhan. Pikirannya sia-sia. Terus dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, ini adalah hidup cara-cara dunia. Pikirannya pikiran sia-sia, cara hidupnya juga dia jauh dari Tuhan. Dan dikatakan dia dikuasai oleh hawa nafsu dan kecemaran. Jadi Tuhan bilang bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dulu mungkin iya, dulu sebelum kita kenal Tuhan mungkin bisa saja. Tetapi setelah kita ada di dalam Tuhan, kan firman Tuhan mengatakan tinggallah di dalamnya. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sambil kita terus berjuang ya, bergumul. Ibarat kata kita, kan firman Tuhan katakan mematikan manusia kita ini loh yang susah Bapak Ibu. Ya, kalau dosa-dosa kita yang lama itu yakin deh Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar sama Tuhan. Tetapi bagaimana karakter kita ini yang sekarang yang perlu terus kita perjuangkan, ya. Bagaimana kita bergumul di hadapan Tuhan, ya, supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, banyak hal, cara yang Tuhan pakai, ya, kesulitankah, gesekankah, atau hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa hidup menurut ajaran Tuhan? Dikatakan tadi jangan hidup sama seperti orang dunia yang pikirannya sia-sia, hidup persekutuannya jauh dari Tuhan, tidak peduli agama, tidak peduli Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu baca nanti di Timotius itu ada, ya, keadaan manusia akhir zaman. Itu banyak sekali. Walaupun dia beribadah kepada Tuhan tapi hatinya jauh daripada Tuhan, tidak peduli agama, tidak tahu menghormati, tidak berterima kasih kepada orang tua, melawan orang tua. Itu ciri-ciri manusia hidup pada akhir zaman. Itu ada di 2 Timotius Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca. Nah, inilah yang Tuhan Yesus mau di dalam hidup kita supaya kita apa? Kita hidup di dalam hidup kita itu kita mencerminkan orang yang percaya kepada Tuhan. Terus bagaimana kita hidup menurut ajaran Tuhan? Ayat yang ke Efesus 4 ayat yang ke-22. Dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi bagaimana kita hidup menurut ajaran Tuhan? Kita harus meninggalkan manusia lama kita, ya. Manusia lama kita, kenapa kita tinggalkan manusia lama kita? Satu, karena kita telah, dikatakan tadi, kamu telah mengenal Kristus. Kamu sudah tahu tentang Kristus. Kalau dulu boleh saja karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, ya kita harus meninggalkan manusia lama kita, Bapak Ibu. Makanya kan kita harus belajar tahu dulu supaya kita bisa melakukannya. Nah, inilah yang perlu kita sama-sama kerjakan sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, kita menanggalkan manusia lama kita karena kita sudah belajar mengenal Yesus dan kita juga sudah mendengar tentang Dia. Itu ada di
Ayat 22 tadi yaitu bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan, dan supaya kamu dibaharui. Tadi mana ayatnya tadi ya yang ada nih, ya 21 kayaknya ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Jadi kalau kita sudah dengar tentang Dia, dikatakan karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi karena kita sudah tahu pengajaran tentang Yesus, kita sudah mengenal Yesus, ya kita harus berubah seperti Yesus hidup kita, ya. Kalau manusia lama-lama dulu kita, ya mungkin kita nggak ngerti. Tetapi kalau kita sudah menerima pengajaran, tapi hidup kita masih tidak berubah, nah ini tanda tanya Bapak Ibu, ya. Walaupun mungkin nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung kayaknya gimana gitu. Tetapi kan hidup kita ini berproses, ya, berproses. Mengikut Tuhan itu mengikut Tuhan itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Tetapi yang pasti grafiknya naik, walaupun mungkin kadang jatuh, tetapi naik lagi, grafiknya itu naik. Ya, mungkin dulu kita gampang sekali marah, ya sekarang masih ada marah-marah dikit, tetapi nggak secepat dulu lagi. Nah itu kan proses yang terus menerus, keinginan daging kita ini yang terus diproses, yang kayaknya nggak enak, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana kita hidup menurut ajaran Tuhan, yaitu tadi kita menanggalkan manusia lama kita. Karena kenapa? Karena kita sudah kenal Tuhan, kita sudah ada patokannya, kita sudah ada patronnya, sudah ada teladan yang kita ikutin, kita sudah ada jejaknya, ya. Yesus kan tidak hanya mengajar, tetapi dia juga melakukan itu. Jadi ada jejak-jejak kaki yang bisa kita ikutin, yaitu jejak kaki yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus hidup seperti itu. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita hidup menurut ajaran Tuhan? Hidup dibaharui dalam roh dan pikiran, ya. Roh dan pikiran kita ini harus terus dibaharui dari hari ke hari, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita merenungkan firman, kita renungkan firman Tuhan, ya, kita bersekutu dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, hati dan pikiran kita ini dibaharui terus. Dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari kita semakin dekat sama Tuhan. Semakin hari kita kalau udah dekat sama Tuhan, kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Kita semakin hari semakin mengerti. Makanya dikatakan hidup yang dibaharui oleh roh dan pikiran. Pikiran kita ini yang terus-menerus perlu diperbaharui, ya. Karena kan manusia berbeda manusia dengan hewan lain kan bedanya, yaitu kita dikasih akal budi, ya. Kalau hewan-hewan lain kan nggak punya akal budi, manusia punya akal budi. Itulah yang Tuhan berikan, sehingga kita, makanya firman Tuhan juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap segala yang ada dalam diri kita. Karena kita sudah dikasih akal budi sama Tuhan. Jadi kita punya kemampuan yang berpikir, kita punya kemampuan untuk memilih iya atau tidak. Kita punya daya pikir yang saya harus lakukan apa enggak. Ada sensornya, ada sesuatu yang bisa kita pakai di dalam pikiran kita ini. Makanya pikiran kita itu perlu terus-menerus dibaharui dari hari ke hari, ya. Dan roh kita juga dibaharui ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kan kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu sebagai tanda, seperti stempel bahwa kita adalah milik Tuhan. Tetapi kita terus-menerus perlu tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali ajaran-ajaran Tuhan, ya. Saya tidak secara mendetail satu-satu, tetapi semua kita bisa lihat di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, itu bagaimana ajaran-ajaran Tuhan, dan bagaimana kita juga hidup meneladani Tuhan tadi, seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa yang pertama, jangan hidup lagi sama seperti orang dunia itu. Yang kedua, bagaimana kita menanggalkan manusia lama kita, ya. Yang ketiga, bagaimana kita hidup, kita dibaharui roh dan pikiran kita di dalam Tuhan. Kita mau terus-menerus, karena kenapa Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus itu adalah teladan kita, karena Dia satu-satunya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah berubah, ya. Kalau manusia mungkin bisa berubah. Orang yang misalnya sayang sama kita, mengasihi kita, ya karena keadaan lah, kalau karena waktu lah, karena apa, mungkin sayang orang itu bisa
memudar kepada kita, tetapi kasih sayang Tuhan itu tidak pernah pudar kepada kita, ya. Makanya kan ada lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ya, lagu sekolah minggu ini Bapak Ibu. Ya, sampai di TikTokin kan, sekarang ada banyak di TikTok itu. Nah, maksudnya bagaimana Yesus ini yang bisa kita teladani, karena memang dia nggak berubah. Kasihnya tetap sama kepada kita. Kuasanya juga tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Kalau manusia bisa berubah, ya dulu mungkin dia baik sama kita, atau mungkin karena sesuatu hal dia kecewa sama kita, jadi dia tidak baik lagi. Karena memang manusia dasarnya ya begitu. Manusia bisa berubah ke arah lebih baik, bisa juga berubah ke arah yang tidak lebih baik. Tetapi Tuhan tidak berubah. Kenapa? Karena dia konsisten. Kasihnya, kuasanya ya tetap sama. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu, kita harus sangat bangga sekali punya Yesus. Kita harus bahagia, ya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Ya, kita harus bangga. Jadi menjadi orang percaya itu adalah satu kebanggaan seharusnya. Ya, jangan sampai kita merasa malu kalau kita itu adalah anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya tidak perpanjang lagi Bapak Ibu, bagaimana di dalam hidup kita meneladani Yesus sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Karena kelahiran sudah, kematian sudah, kebangkitan sudah, kenaikan sudah, tinggal sekarang kedatangannya yang kedua kali. Nah, di dalam waktu yang Tuhan kasih untuk menantikan kedatangan Tuhan ini, jangan sampai kita tidak berjaga-jaga. Ya, seperti wanita yang ketika itu yang bijaksana itu, jangan sampai kita lengah. Karena kedatangan Tuhan tidak ada satupun yang tahu. Jadi sambil menantikan kedatangan Tuhan kita yang kedua kali, marilah kita hidup menurut ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya mengundang pemain musik. Saya mau minta lagu Tuhan Yesus tidak berubah, boleh ya? Seperti sekolah minggu sih, tapi nggak apa-apa. Ada pujian Tuhan Yesus tidak berubah, karena teladan kita ini luar biasa. Dia tidak berubah dalam hidup kita. Haleluya. Ini lagu sekolah minggu Bapak Ibu. Bersyukur kepadamu pada sore hari menjelang malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Roh-Mu memberikan kekuatan buat kami, supaya kami terus berubah dari hari ke hari untuk lebih baik lagi, dan tujuan hidup kami semakin serupa dengan Kristus.
Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Kau pakai lebih lagi Tuhan, baik dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan apapun pergumulan yang dia miliki Tuhan. Kau menjamah melawat baik anaknya, bahkan semua apapun kerinduannya Tuhan tolong bekerja. Terima kasih juga untuk semua jemaat-Mu yang telah mendengar. Buat kami bukan hanya pendengar, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu, supaya firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Kami memberi dengan pengucapan syukur kami Tuhan. Apa yang kami beri tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, tetapi kami mau bersyukur. Bahkan kami kembalikan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang nanti Ibu Vera Nababan untuk mengumpulkan persembahan. Kita akan pujian. Allah itu baik. Dia baik dalam hidup kita. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini dan kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan pengumuman bahwa hari Kamis ada komsel dan komsel ini ada dua bentuk Bapak Ibu, ada online dan onsite. Ya Bapak Ibu yang bisa hadir onsite ya silakan hadir onsite, dan Bapak Ibu yang bisa mengikuti secara online silakan ikut ya lewat online. Dan minggu ini mohon maaf di rumah siapa? Oh tetap di rumah Opung di RW 5, betul ya? Oke. Ya. Oke. Kita akan berdoa Bapak Ibu, kita berdoa terus untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur untuk pelonggaran PPKM sudah dicabut dan kita sudah bisa beraktivitas kembali. Dan kita berdoa terus supaya tidak ada halangan apapun. Kalau saat-saat ini sudah diizinkan untuk membuka masker di tempat umum ya, dengan kondisi tidak terlalu ramai.
Dan kita berdoa supaya kita bisa beribadah pun tidak perlu lagi pakai masker Bapak Ibu, tetapi kita bisa bebas memuji Tuhan ya. Dan kita berdoa supaya Tuhan tolong semuanya. Bahkan kita juga berdoa untuk sebentar lagi ya, libur anak sekolah ini juga kita berdoa untuk semua orang tua untuk mempersiapkan anaknya ya, bentar lagi akan memilih sekolah di mana mereka akan sekolah ya. Itu juga perlu kita doakan supaya Tuhan tolong. Dan juga Bapak Ibu kita berdoa untuk dana-dana yang mereka butuhkan, karena begitu memilih sekolah orang tua akan pusing mempersiapkan dananya. Jadi kita berdoa ya supaya Tuhan tolong, Tuhan jamah supaya semuanya berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk saudara kita, suaminya Ibu Melda Nababan yang saat ini sakit ya, sakit kakinya ada terkilir sedikit. Nah, kita berdoa supaya Tuhan tolong. Dan ada lagi yang mau didoain ya, mungkin secara umum ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan berdoa sama-sama. Kita naikkan pujian bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Ibadah kami ini Kau telah menolong, menuntun kami. Pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah itu menjadi berkat buat semua pelayanan di tempat ini. Kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa ini. Kami bersyukur dalam pemerintahan kami, baik dari pusat sampai ke daerah Tuhan, untuk mengelola COVID-19 yang ada di negara kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini level COVID di negara kami ini sudah menurun dan tidak lagi menjadi penghalang buat beraktivitas. Tuhan tolong teruskan supaya bangsa ini bangkit dan jiwa-jiwa bangkit, bahkan semua penduduk bangsa ini mengalami perubahan secara ekonomi, mengalami perubahan secara kesehatan mereka. Tuhan, terima kasih. Dan bersyukur juga kalau sebentar lagi anak-anak sekolah akan ujian. Tuhan, tangan-Mu yang menjamah mereka. Anak-anak kami yang akan mengikuti ujian, berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran buat mereka, supaya mereka bisa lulus dan naik kelas dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan mereka yang akan melanjutkan sekolah mereka ke jenjang SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kau yang menolong Tuhan, supaya mereka memilih tidak salah sesuai dengan Tuhan yang mau. Tuhan, kami berdoa juga cukupkan segala dana-dana bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya, supaya itu tidak terhalang untuk kemudian bagi nama-Mu untuk mereka melanjutkan sekolah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini teringat untuk saudara kami Bapak Poro yang saat ini sakit. Tuhan,
tangan-tanganmu yang berlubang pakai menjamah dari dilur-dilurmu. Dia sembuh, dia bisa berjalan dengan baik Tuhan. Nama-Mu Tuhan dijamah, dan kami berdoa supaya dia semakin takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu yang saat ini tidak hadir dimanapun mereka berada. Akan Tuhan menjawab mereka Tuhan, jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada di antara mereka yang dalam pergumulan masalah, tolong mereka di dalam masalah mereka Tuhan. Jika ada mereka di antara mereka yang dalam keadaan terikat, Tuhan lepaskan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Tuhan jamah pergumulan masalah yang kami hadapi, Tuhan tolong. Tuhan kawal semua. Jika ada yang hadir di antara kami yang saat ini sakit Tuhan, tangan-Mu yang berlubang untuk menjamah kami, dan oleh dilur-dilur-Mu kami sembuh Tuhan. Dan pergumulan persoalan yang kami hadapi, Kau bersama dengan kami untuk melewatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar juga kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kemanapun kami akan melangkah dan apapun yang akan kami lakukan, biar berkat penyertaan perlindungan-Mu ada dalam hidup kami sepanjang malam ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, keagungan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur. Tuhan yang padamu, karena cinta-Mu yang tiada berhenti. Sebab hidupku segala puji, hormat juga syukur. Jikalau kami beribadah kepadamu, apa yang kami makan dan minum Engkau memberkatinya ya Tuhan, dan penyakit Engkau jauhkan dari tengah-tengah kami. Dan jikalau kami beribadah, maka di bumi ini kami diberkati, terlebih di sorga nanti. Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Bapa di surga menyertai kita dengan berkat-berkat-Nya. Diberkatilah kesehatan kita, pekerjaan, usaha, pelayanan kita, bahkan keluarga kita, keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu Tuhan.